Di lautan luas tempat bertemunya langit dan air, para pelaut telah bercerita sejak zaman dahulu tentang makhluk raksasa yang bersembunyi di kedalaman. Mereka menyebutnya kraken, digambarkan dengan tentakel besar yang dapat menghancurkan kapal dalam sekejap dan menciptakan pusaran air besar yang menyeret pelaut ke dasar laut. Tapi apakah kraken hanyalah dongeng yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti para pelaut? Makhluk laut yang telah menimbulkan rasa takut dan keingintahuan selama berabad-abad. Legenda kraken berakar kuat pada budaya Skandinavia kuno. Dalam puisi dan cerita rakyat Norse, kraken digambarkan sebagai monster laut yang sangat besar sehingga bisa disalahartikan sebagai pulau terapung. Berasal dari bahasa Norse kuno dan berarti makhluk bengkok atau monster laut. Pelaut Viking yang terkenal karena keberaniannya di laut sering melaporkan pertemuan dengan makhluk raksasa ini. Mereka percaya bahwa kraken bisa tiba-tiba muncul dan menyerang kapal sehingga menyebabkan kehancuran. Penyebutan tertulis pertama tentang kraken ditemukan pada abad ke-18 dalam buku Uskup Norwegia Erik Pontoppidan. Dia menggambarkan kraken menciptakan pusaran air raksasa. Ia digambarkan sebagai makhluk yang dapat menghancurkan siapapun yang berada dalam jangkauannya, atau ada kebenaran di baliknya? Legenda kraken mungkin memiliki dasar ilmiah. Banyak ahli percaya bahwa cerita tersebut sebenarnya menggambarkan cumi-cumi raksasa atau Architeuthis dux. Ini adalah salah satu makhluk laut terbesar yang pernah ditemukan, mencapai lebih dari 13 panjangnya meter. Cumi-cumi raksasa jarang terlihat karena hidup di perairan dalam yang sulit dijangkau manusia. Namun keberadaannya perlahan dibuktikan melalui penemuan bangkai yang terdampar di pantai dan catatan yang disimpan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan berpendapat hal ini mungkin disebabkan oleh fenomena alam. Seperti arus bawah laut yang kuat atau gelombang besar yang disebabkan oleh gempa bawah laut. Cumi-cumi raksasa memiliki tentakel dengan alat pengisap yang sangat kuat dan paruh yang tajam seperti burung. Menjadikannya sangat menakutkan sehingga menimbulkan cerita horor di kalangan pelaut. Seiring kemajuan teknologi, para ilmuwan dapat melakukan eksplorasi lebih jauh ke lautan. Pada tahun 2004, cumi-cumi raksasa hidup pertama kali tercatat di habitat aslinya. Hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup benar-benar ada di dunia nyata. Bangkai cumi-cumi raksasa telah ditemukan di berbagai lokasi, seperti Selandia Baru, Jepang, dan Norwegia. Penemuan ini mendukung teori bahwa kisah kraken didasarkan pada makhluk nyata. Tetapi penampakan seperti apa yang dilaporkan para pelaut? Beberapa laporan baru-baru ini bahkan mengklaim telah melihat makhluk yang lebih besar dari cumi-cumi raksasa yang terkenal. Apakah ini spesies yang tidak diketahui? Legenda kraken telah menjadi bagian dari budaya populer selama berabad-abad. Dalam karya seni kuno, kraken sering digambarkan sebagai monster laut yang menghancurkan kapal. Di zaman modern, ia digambarkan sebagai monster laut yang menghancurkan kapal. Film dan video game seperti Assassin's Creed telah meneruskan mitos ini ke generasi baru. Penggambaran kraken dalam budaya populer seringkali lebih bersifat fantasi daripada kenyataan. Namun popularitasnya menunjukkan daya tarik cerita tersebut. Jadi, apakah kraken hanya mitos? Ada bukti bahwa legenda ini mungkin didasarkan pada makhluk nyata, seperti cumi-cumi raksasa. Namun, lautan masih menjadi tempat yang misterius dan belum banyak dijelajahi. Lebih dari 80% lautan belum dijelajahi dan tidak ada yang tahu apalagi yang tersembunyi di laut dalam. Apakah ada makhluk yang lebih besar dan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan? Bagaimana menurutmu? Apakah kraken hanya dongeng atau kebenarannya masih tersembunyi di balik ombak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Untuk cerita menarik lainnya jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.